Dalam pusaran niat membunuh yang tak ada habisnya, Qin Chen terus maju di sepanjang saluran niat membunuh, dan kekuatan niat membunuh yang mengerikan menyapu sekeliling, merobek semua zat berwujud dan tidak berwujud, tidak ada yang bisa bertahan dari niat membunuh yang begitu mengerikan, bertahanlah. Ini adalah cara untuk meninggalkan keramba laut mati. Pantas saja tidak ada yang bisa pergi dengan selamat setelah bertahun-tahun. Merasakan niat membunuh di sekitarnya, Qin Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Hanya setelah menguasai Excalibur membalikkan pembunuhan barulah Qin Chen menyadari di mana jalan untuk meninggalkan sangkar laut mati. Bukan di laut mati sama sekali, tapi di tempat terlarang di Forsaken Land. Dan tempat terlarang itu sebenarnya adalah tempat di mana lautan Qi digunakan untuk membunuh Kaisar Dewa Senior saat itu. Artinya, di atas Dantian. Setara dengan posisi pusar. Lokasi ini terhubung langsung dengan pintu masuk pusaran sangkar di luar Laut Mati. Saat itu, Kaisar Simei dan yang lainnya dipenjarakan di sangkar Laut Mati melalui saluran pusaran ini. Tetapi dengan cara yang sama, Dantian Pusar adalah laut ilahi kedua dari Kaisar Dewa Anti Pembunuhan, yang seperti lautan jiwa dalam pikiran, mengandung kekuatan paling menakutkan dari esensi asli dari pendahulu Kaisar Dewa Anti Pembunuhan. Saat itu, jantung ruang lahir di benak Dewa Kaisar melawan pembunuh, dan saluran niat membunuh yang mengerikan ini lahir di tempat pusarnya. Laut ilahi, mungkin tidak apa-apa untuk masuk dari dunia luar, tetapi jika Anda ingin pergi, bahkan Kaisar Agung dan yang kuat, akan jatuh ke dalam atmosfer pembunuhan yang mengerikan. Jika bukan karena Qin Chen yang telah menguasai pedang pemberontakan dan memperoleh warisan dari Kaisar Dewa Pemberontakan, dan tidak akan terpengaruh oleh aturan niat membunuh di sini, jika tidak, dengan basis kultivasinya, saat dia masuk, tubuhnya akan dicekik menjadi kehampaan dalam sekejap, dan tulang-tulangnya tidak akan hidup. Ledakan. Qin Chen mempraktikkan kode pedang Nisen saat terbang, dan tiba-tiba, aura pembunuh yang menakutkan berkumpul, dan tubuh fisiknya terus tumbuh. Tubuhnya seperti baja yang telah ditempa oleh ribuan liku-liku dalam niat membunuh yang luas ini, itu ditempa menjadi baja halus, dan mekar dengan kecemerlangan yang bersinar, menjadi semakin bersinar dan luas. Luar biasa. Merasakan perubahan pada tubuhnya, Qin Chen tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan rasa heran, jika Anda memberi saya cukup waktu dan sumber daya untuk berlatih di sini, saya khawatir ada harapan untuk menjadi seorang kaisar yang hebat. Tentu saja. Qin Chen baru saja berbicara. Niat membunuh di sini terlalu kuat, dan jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lama, tubuh fisiknya mungkin tidak dapat menahan kekuatan aturan niat membunuh tersebut, dan bahkan jiwanya akan kehilangan dirinya di bawah pembunuhan terus-menerus. Yang terpenting, dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Chen tiba-tiba merasakan nafas yang kuat dari dunia bawah datang dari ujung lorong di depan. Tuan, ini adalah nafas dunia bawah. Di dunia yang kacau, Kaisar Simei dapat merasakan segala sesuatu di dunia luar. Pada saat ini, suara itu tiba-tiba terdengar di telinga Qin Chen, penuh kegembiraan. Tuan Muda Chen, jalan keluar dari dunia bawah harus ada di depan. Suara Wangu Mingzu juga terdengar. Apakah hampir sampai? Hati Qin Chen terkejut, dan ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Semua orang siap untuk mematuhi perintahku kapan saja. Suara Qin Chen bergema di benak banyak orang kuat di dunia yang kacau. Menurut intelijen, sangkar laut mati adalah tempat di mana kaisar besar dunia bawah memenjarakan para tahanannya, beberapa pembangkit tenaga listrik di dunia bawah, termasuk 4 kaisar besar, telah mengirim para ahli untuk ditempatkan di sini sepanjang tahun. Sejak Qin Chen memasuki dunia bawah untuk pertama kalinya, dia ditemukan oleh seorang kaisar besar dan pembangkit tenaga listrik tertentu di mana sungai Necromancer berada. Akibatnya, dia diledakkan ke celah di angkasa dan secara tidak sengaja memasuki sangkar laut mati. Qin Chen tidak lagi berani ceroboh. Di dunia bawah, ada orang-orang kuat seperti Awan, dan bahkan pendahulu Kaisar Dewa Pemberontak jatuh di sini. Jika dia tidak berhati-hati dan diincar oleh kaisar tertentu, dia mungkin tidak memiliki keberuntungan seperti sebelumnya.
Hal yang paling mendesak adalah menyembuhkan luka Sisi, jadi semuanya harus dilakukan dengan telinga, dan tidak pernah gegabah. Kata Qin Chen diam-diam di dalam hatinya, sosoknya sudah menghadap cahaya di depannya, dan dia terbang masuk sejenak. Hanya ada beberapa bulan tersisa untuk Sisi paling banyak, dan Qin Chen tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sekarang, sekitar Laut Mati, di atas langit yang tak berujung. Gunung dan istana suci kuno ditangguhkan. Gunung dan istana suci ini memiliki atmosfer yang berbeda, jelas berasal dari kekuatan yang berbeda. Tetapi pada saat ini, gunung dan istana suci ini memancarkan fluktuasi aura yang tak terlihat. Bersamaan dengan transmisi aura ini, rune aneh beredar di langit di atas Laut Mati, membentuk aura pesona yang tak terlihat. Beberapa sosok yang memancarkan aura menakutkan melayang di atas istana dan gunung, menatap wilayah luas Laut Mati di kejauhan. Di antara mereka, ada dua sosok yang berdiri di depan, aura mereka begitu kuat sehingga samar-samar ada aura kaisar. Heh, Hakim Raja Hantu, dunia mengatakan kamu yang paling bodoh. Kamu hanya peduli menjaga sangkar Laut Mati, dan kamu tidak pernah meninggalkan tempat ini selama ratusan juta tahun. Menurutku, mereka bodoh. Jika Tuhan Wu Yue Mingdi tidak membiarkan saya datang ke sini, leluhur ini belum tahu. Anda telah menembus alam kuasi kaisar. Sesosok yang memancarkan aura besar berdiri, itu adalah leluhur Shuro Tao di bawah komando Wu Yue Mingdi, menatap Hakim Raja Hantu dengan tajam, dengan tatapan tajam di matanya. Itu hanya ranah kuasi kaisar. Daozu Sura telah mencapainya beberapa zaman yang lalu, jadi kamu tidak perlu terlalu terkejut. Mata Hakim Raja Hantu tenang dan acuh tak acuh. Sura Daozu tersenyum dan berkata, tidak apa-apa jika itu hanya kerajaan semu. Di zaman kuno, saya sudah menjadi pembangkit tenaga listrik teratas di bawah komando 4 kaisar besar, seseorang yang berada di puncak detasemen. Sekarang ratusan jutaan tahun telah berlalu, adalah wajar untuk melangkah ke dunia kuasi kaisar. Tapi yang mulia, Asura Daozu menatap Raja Hantu Hakim dengan senyum penuh arti di matanya, saya khawatir dia telah pergi sangat jauh di ranah kuasi kaisar, dan dia sudah sangat dekat dengan ranah kaisar agung, bukan? Hakim. Raja Hantu rasa dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan boom, niat membunuh yang luas mendidih, seketika menyelimuti Daozu Sura. Apa, saudara Hakim masih ingin membunuhku? Sura Daozu mencibir. Matanya tenang, tetapi hatinya terkejut, niat membunuh Hakim Raja Hantu begitu kuat, seperti jurang yang sangat dalam, bahkan dia merasa sedikit takut. Hakim Raja Hantu tampak acuh tak acuh, kakak Sura datang ke Laut Mati kali ini, apakah hanya untuk membicarakan ini? Tuan Wu Yue Mingdi sudah tahu tentang kerusuhan mendadak di Laut Mati, jadi dia memerintahkan saya untuk datang dan mencari tahu, jika saudara Hakim memiliki informasi, tolong beritahu saya. Daozu Sura menyipitkan matanya dan menatap Raja Hantu Hakim. Raja Hantu Hakim telah ditempatkan di Laut Mati sepanjang tahun, dan dia tahu Laut Mati jauh lebih baik daripada yang lain. Jika ada perubahan di sini, dia pasti yang pertama tahu. Itu sebabnya Sura Daozu akan menemukan Hakim Raja Hantu segera setelah dia datang. Sebenarnya, itu untuk menanyakan dan memantau. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi juga aura agung melonjak di belakangnya. Ada juga kaisar dan pusat kekuatan besar lainnya di dunia bawah yang mengirim bawahan mereka, dan mereka juga menatap mereka. Namun, keduanya berada di bawah komando 4 kaisar agung, dan mereka tidak sebanding dengan kaisar biasa. Aku tidak tahu. Di bawah tatapan Sura Daozu, Hakim Raja Hantu menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak apa-apa, karena memang begitu, maka aku akan menyelidikinya bersama. Sura Daozu tersenyum ringan, tidak memperhatikan. Ngomong-ngomong, kelompok bawahan yang dia bawa sudah menyebar. Poin kuncinya adalah mengawasi kelompok master di bawah komando Hakim Raja Hantu. Sura Daozu tidak percaya, jika ada gerakan, dia masih bisa bersembunyi itu dari dia. Aku tidak tahu apa yang luar biasa tentang tempat Laut Mati ini sehingga telah meningkatkan kultivasi Raja Hantu Hakim.
Sura Daozu melirik Raja Hantu Hakim dengan mata yang dalam. Saat ini, jauh di dalam Laut Mati. Di tempat ombak bergelora, air laut bergelora, membentuk puncak gelombang yang menakutkan dengan ketinggian miliaran kaki, terhampar di tengah Laut Mati. Inilah titik pemisah di kedalaman Laut Mati, bagian luar puncak gelombang ini termasuk pinggiran Laut Mati, sedangkan bagian dalamnya termasuk bagian dalam Laut Mati. Selama ratusan juta tahun, tidak ada seorang pun yang mampu melintasi puncak gelombang ini. Begitu mereka memasukinya, mereka akan tersesat di Laut Mati dan tenggelam ke pedalaman. Oleh karena itu, dunia ini telah menjadi tempat yang penuh dengan keputusasaan, Laut Mati. Bersenandung di tanah kosong ini, pada saat ini, gelombang tiba-tiba keluar, dan saat berikutnya, pusaran besar muncul di dinding gelombang. Laut Mati mendidih dengan keras, dan sesosok terbang keluar dari pusaran dalam sekejap, instan. Keluar. Setelah sosok ini muncul di atas Laut Mati, dia melihat sekeliling dengan heran, dengan kegembiraan di matanya. Qin Chen yang melarikan diri dari sangkar Laut Mati. Dalam kehampaan, nafas Laut Mati mengalir ke arah wajah, dan dalam nafas Laut Mati, sebenarnya ada jejak kekuatan yang kuat dari dunia bawah, yang membuat Qin Chen, seseorang di alam semesta matahari, tidak bisa tidak membantu menjadi bersemangat. Dunia bawah. Mata Qin Chen bersemangat, tidak ada keraguan bahwa ini adalah dunia bawah. Tuan, ini dunia bawah. Di dunia yang kacau, Kaisar Si Meidan yang lainnya juga berkata dengan penuh semangat, kembali ke dunia bawah setelah ratusan juta tahun, tidak mungkin menggambarkan kegembiraan di hati mereka. Hah? Kegembiraan di hati Qin Chen belum mereda, dan dia tiba-tiba mengerutkan kening, karena saat dia meninggalkan sangkar Laut Mati dan kembali ke dunia bawah, dia sepertinya merasakan kekuatan tak terlihat tiba-tiba melewati tubuhnya. Ini adalah gelombang tak terlihat, dan penampilan Qin Chen, seperti serangga yang terperangkap dalam jaring laba-laba, tiba-tiba mengganggu kekuatan tak terlihat yang damai ini. Apa? Qin Chen terkejut. Meskipun kekuatan ini tidak kuat, itu sangat aneh. Meskipun Qin Chen telah bersiap untuk waktu yang lama, itu lebih kuat dari saat dia keluar sebelumnya, dan dia tidak bisa menghindarinya, itu pemantauan fluktuasi. Saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba melihat ke atas, dan melihat tirai cahaya tak terlihat di atas langit tak berujung. Tirai cahaya ini seperti tirai langit, menutupi langit di sekitar Laut Mati, dan blokade ditutup rapat. Hati Qin Chen tenggelam, dan dengan penguasaan formasinya, dia segera mengerti bahwa langit di atas langit adalah formasi blokade tingkat atas. Formasi ini sangat menakutkan, dan itu benar-benar memblokir seluruh pinggiran Laut Mati. Harus diketahui bahwa Laut Mati sangat luas, bagaimana formasi besar biasa dapat memblokir wilayah laut yang begitu luas. Tuan Muda Chen, ini adalah formasi ruang terlarang 9 meter. Di dunia yang kacau, Patriark Myriad Bone Ming tiba-tiba berseru.